Kesusahan bagaikan arus yang makin menyerang begitu deras terhadap kehidupan manusia. Makin deras susah itu melanda. Begitu juga kehidupan yang keras, makin lagi melemaskan banyak orang. Sehingga pada saat-saat itu orang terus berseru-seru memohon agar supaya mereka diberikan tenaga yang kuat untuk bisa mengatasi kesusahan yang deras dan kehidupan yang keras. Tetapi sesungguhnya tenaga manusia ada batasnya. Tidak mungkin dia bisa keluar sendiri dari derasnya kesusahan dan kerasnya kehidupan. Dia butuh pertolongan dari Yang Maha Kuat. Tapi seringkali sulitnya bagi seseorang mengakui dia lemah. Dia selalu kepingin kelihatan kuat atau berjuang untuk menjadi kuat dan menggunakan segala macam tenaganya untuk jadi kuat dan hebat. Padahal sesungguhnya John Bloom mengatakan bahwa Allah tidak pernah memerlukan kita untuk jadi kuat karena Dia tahu kita lemah. Tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya kuat. Tetapi John Bloom mengatakan dia ingin justru dirinya menjadi kekuatan kita. Ini yang seringkali diabaikan oleh seseorang ketika sedang jadi lemah. Dia berjuang, mohon dengan sekuat tenaga supaya tambah kuat menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi akhirnya dia menjadi tambah lemah ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Karenanya kita perlu belajar untuk menata dengan bijak akan segala tenaga yang kita masih miliki dan yang masih punya kekuatan untuk kita pakai di dalam menangani berbagai macam persoalan. Kita perlu bijak untuk supaya menggunakan tenaga itu dengan tepat. Jangan peras dan kuras tenaga itu percuma untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 sampai 29. Sebuah kutipan kata-kata pembuka Paulus kepada jemaat di Kolose yang mau mengingatkan tentang keutamaan Kristus sebagai kekuatan utama dan satu-satunya bagi orang percaya untuk tetap kuat. Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kita tahu Paulus adalah satu sosok pribadi yang sebenarnya berkarakter kuat. Dia memiliki kemampuan mengajar, pengajarannya sangat tajam, dia berani menegur orang-orang yang berdosa dengan begitu kuat dan bijaksana. Tetapi yang menarik lagi adalah bahwa makin Paulus melayani dan memberitakan, makin dia bukan bersandar dengan kekuatan dirinya sendiri. Karena dia sadar ketika Tuhan mempertobatkan dia tahu bahwa dia buta, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melihat tanpa Tuhan. Dia tidak bisa berjuang dan bergiat juga tanpa Tuhan. Karenanya di dalam Kolose ini sebagai ayat-ayat pembuka, Paulus mengingatkan tentang betapa keutamaan Kristus itulah harus jadi andalan dan kekuatan utama orang-orang percaya. Karena dikatakan di situ kepada orang-orang percaya, Tuhan mau memberitahukan bahwa betapa kaya dan mulia rahasia tentang Kristus yang ada di tengah-tengah manusia. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Paulus ingin mengajarkan dan mengatakan bahwa kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri. Kalau engkau bisa kuat sampai hari ini itu karena pemberian Tuhan. Dan kalau engkau terseok-seok, tidak bisa maju lagi, tidak bisa berjuang lagi, mohonkanlah kepada kekuatan utamamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus soalnya ingin mengatakan bahwa memang di tengah-tengah kamu ada pengharapan akan kemuliaan itu. Dan itu hanyalah di dalam dan oleh Kristus. Dialah sebenarnya pengharapan akan kemuliaan itu, dan dia sudah ada di tengah-tengah hati orang percaya bila benar-benar dia percaya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan semata kita percaya dia ada, tapi kita juga percaya dia bertindak dan selalu ada buat kita. Dialah yang Paulus katakan kami beritakan. Dialah yang kami nasihati. Dialah yang justru pesan-pesan Tuhan itulah yang menjadi nasihat Paulus, pengajaran Paulus, pemberitaan Paulus dengan segala hikmat untuk memimpin tiap orang pada kesempurnaan Kristus. Dalam arti bahwa kedewasaan di dalam Kristus itu baru terjadi kalau seseorang itu benar-benar mengandalkan kekuatan Kristus sebagai yang utama, bukan kekuatan dirinya sendiri. Paulus menulis ini bukan dalam keadaan di mana dia sedang senang-senang. Dia juga mengalami susah, dia mengalami kerasnya kehidupan, belum lagi difitnah ini itu dan sebagainya. Mau dijatuhkan, dipenjara, keluar masuk penjara, disiksa, aniaya, tetapi dia tetap punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah hidupnya, hatinya, dan segala kancah pergumulannya. Saat kita bergumul seringkali kita malah pinggirkan Kristus yang sebenarnya dia juga ada di tengah-tengah pergumulan itu bersama dengan kita. Tapi kita seringkali singkirkan dia, kita mau kita dulu yang maju. Kita dulu dengan kekuatan kita berjuang, padahal tidak ada yang bisa melakukannya. Paulus mengatakan, dia mengusahakan pengharapan yang dari Tuhan itu. Dia pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Ini yang menarik. Paulus bukan orang yang tidak bertenaga, tapi dia menggunakan segala tenaganya dengan tepat dan bijak. Berdasarkan hikmat Tuhan sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Ini yang harusnya menjadi andalan kita juga saat kita lemah, saat kita mungkin fisik kita secara lahiriah menjadi merosot, tetapi batiniah kita dikuasai oleh Kristus dan itulah kekuatan utama kita. Itulah yang menyebabkan kita tidak juga menguras tenaga kita percuma. Di derasnya kesusahan dan kerasnya kehidupan, hati-hati. Jangan kita peras dan kuras tenaga kita percuma untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin dengan marah, tenaga kita sudah habis di sana. Mungkin dengan kecewa, mungkin juga dengan menyalahkan, menyakiti, dan melukai. Itu semua sebenarnya upaya-upaya yang tidak akan ada hasilnya apa-apa. Tetapi tenaga kita tersalurkan untuk itu dengan begitu besarnya dan kerasnya. Sampai akhirnya kita tidak bertenaga lagi karena sudah habis tenaga kita untuk amarah, untuk kecewa, untuk kebencian, untuk segala macam hal yang menguras tenaga kita secara percuma dan tidak ada gunanya. Tetapi marilah kita waras oleh kekuatan Tuhan, sadar dan sehat berasaskan cinta Tuhan yang tidak terbatas. Itulah kekuatan utama kita. Dialah Kristus yang kita andalkan. Dialah yang menjadi kekuatan kita justru pada masa krisis kita. Kristus atas segala krisis hidup kita. Dialah yang memimpin dan dialah kekuatan kita. So, jangan sekali-kali andalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri, tapi andalkanlah kekuatannya. Dia ada di dalam kita. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan kejatuhan kita. Dia bersama dengan kita. Mari kita serahkan segala tenaga kita untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jangan kuras dan peras itu untuk hal-hal yang percuma kepada hal-hal yang tidak berguna. Tuhan mengasihi kita, karuniakan kita bijak. Mari berjuang lagi, berjalan bersama dengan Tuhan yang akan memandu dan menuntun hidup kita senantiasa. Amin.